Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Kurniawan dari Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul rancang bangun alat prototipe sistem kendali otomasi pemisah barang berdasarkan ukuran dan jumlah berbasis programmable logic controller Mitsubishi FX0S20 MRES dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Alfitrin Syahrul FT MT. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan hasil dari pembuatan dan penulisan skripsi saya. Di sini latar belakang masalah yang saya ambil untuk poin yang pertama, kebutuhan produksi barang meningkat. Pada masa ini, kita sangat membutuhkan barang yang banyak, ataupun produksi barang meningkat di sini dalam artian banyak konsumen yang membutuhkan barang dengan kapasitas banyak, yaitu salah satu contohnya di bidang industri, di barang makanan ataupun produksi makanan dan minuman. Dan yang kedua, perkembangan industri berdampak terhadap kualitas barang. Pada era 4.0, era digitalisasi yang telah canggih saat ini, kualitas barang sangat diminati oleh konsumen. Maka dari itu, dengan perkembangan sistem yang sangat canggih harus disamakan atau diselaraskan dengan kualitas barang yang sangat baik. Yang ketiga, penyetiran terhadap barang dengan kapasitas besar. Di sini apabila prototipe alat saya diimplementasikan di dunia industri ataupun di bidangnya seperti di makanan atau di minuman, untuk penyetiran barang dengan kapasitas yang sangat besar sudah sangat mumpuni ataupun sudah sangat sesuai dengan kapasitasnya. Dan latar belakang masalah yang saya poin pertama, sistem kerja programmable logic controller Mitsubishi FX0S20 MRES di sini sebagai otak utama ataupun penggerak dari setiap komponen di prototyping yang telah saya buat. Dan untuk poin kedua yaitu sensor proximity induktif sebagai pendeteksi barang yang terdeteksi oleh sensor berdasarkan tinggi barang. Yang ketiga itu conveyor pengangkut barang dari titik awal sampai pemilihan. Nah, di sini digunakan conveyor untuk mengangkut barang dengan kapasitas maksimal 1800 ml dari titik awal hingga titik pengemasan. Dan yang terakhir yaitu kontur sebagai penghitung barang yang telah terdeteksi oleh sensor proximity induktif. Dan untuk tujuan penulisan dari pembuatan atau penulisan skripsi saya ini, yang pertama merancang dan membuat prototipe conveyor sistem kendali otomatis dengan menggunakan sensor proximity sebagai pendeteksi benda. Dan setelah membuat dan merancang dan menghasilkan prototipe sesuai dengan yang telah dirancangkan, tahap selanjutnya yaitu mengamati hasil kerja prototyping alat. Dan di sini adalah untuk mengamati sistem kerja dari awal proses penyeleksian barang hingga proses pengemasan hingga titik akhir yaitu titik pengemasan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya buat, yaitu ada 5 poin, yaitu communication. Ini tahap awal saya untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing saya bagaimana untuk sistem pembuatan alat saya. Dan setelah saya mendapat tujuan, saya melakukan quick planning untuk beberapa hari ke depan, minggu dan bulan ke depan, apa yang harus saya buat. Dan setelah itu, setelah mendapatkan rancangan dan sebagainya, saya melakukan modeling design dari prototyping yang akan saya buat. Setelah itu saya melakukan konstruksi dan prototyping dan melakukan simulasi pada tahap ini. Dan tahap terakhir yaitu delivery, yaitu melakukan ataupun
mengamati hasil dari prototyping dan hasil kerja prototyping dan menyampaikan hasilnya ke dosen pembimbing saya. Dan untuk di sini saya menampilkan blok diagram dari prototyping saya, yaitu ada input dan proses dan output. Untuk input di sini ada dua inputan ataupun dua inputan yang menuju ke jalur yang berbeda. Yang jalur pertama itu inputan yang menuju ke modul PLC, yaitu push button dan sensor proximity, sedangkan untuk kompresor itu inputannya menuju ke solenoid valve, yaitu berupa tekanan udara. Dan untuk proses sendiri di sini ada PLC Mitsubishi FS0 S20 MRES sebagai otak atau komponen utama sebagai penggerak komponen di prototyping. Yaitu yang terakhir yaitu output. Output di sini ada conveyor sebagai pembawa barang dari titik awal sampai akhir, pilot line sebagai indikator komponen itu aktif, dan solenoid itu sebagai gerbang ataupun nyalur tekanan udara kompresor itu pneumatik, sedangkan pneumatik itu sendiri sebagai pemilih barang sesuai dengan ukuran dari barang tersebut. Dan di sini saya lampirkan juga skematik rangkaian. Skematik rangkaian ini dari proses tegangan PLN 220 ini ke masing-masing komponen sehingga ke output conveyor dan output lainnya. Di sini ada push button input, yaitu ada push button start dan push button stop, yaitu input yang langsung masuk ke PLC, dan ada sensor 1 sensor 2 yang masuk ke PLC. Di sini saya menggunakan power supply untuk tegangan DC ke PLC ke sensor 1 dan sensor 2. Dan di sini setelah itu ke output ada proses yang langsung diambil oleh komponen ataupun modul PLC untuk memproses benda yang terdeteksi oleh sensor dan diteruskan ke output. Di sini ada output relay 1 sampai relay 4, dan ada juga counter 1 sampai counter 2. Dan untuk counter 2 ini langsung mendapatkan tegangan DC dari modul PLC, dan untuk relay 1, 2, dan 3, 4 ini mendapatkan tegangan PLC DC dan tegangan AC 220 volt DC. Dan untuk output yang dihasilkan dari masing-masing relay itu merupakan tegangan AC 220, dan untuk 1 dan 2 relay ini untuk menggerakkan solenoid ganda yang ditanyakan pilot hijau 1 untuk di relay 3 ini untuk menggerakkan solenoid tunggal dengan pilot line 2, dan untuk relay 3 ini untuk menggerakkan conveyor dengan ditandai ada pilot lamp merah hidup. Setelah itu di sini saya menampilkan juga diagram alir. Dari diagram alir ini tinggal kita mulai dan kita menekan push button start itu, maka instalasi PLC itu dalam keadaan standby ataupun tegangan itu langsung masuk ke komponen dan dengan ditandain adanya conveyor on. Nah, ketika benda adanya benda di sini yang terdeteksi itu 9,5 cm dan 11,5 cm dengan ketika sensor 1 itu on, maka benda yang terdeteksi 11,5 cm counter 1 itu menghitung dengan ditandai lampu hijau 1 on juga. Dan di sini ada decision itu ketika ada tekanan maka pneumatik itu mendorong benda dan sistem bisa kita matikan ketika selesai. Dan solenoid valve ketika tidak ada tekanan itu fire off dari yang tidak dari aktif menjadi tidak aktif. Komponen
dalam posisi standby dan bisa langsung kita off. Dan ketika sensor itu tidak terdeteksi sensor 1, maka dilanjutkan ke sensor 2. Sensor 2 ini dengan ketinggian 9,5 cm, dan ketika terdeteksi maka kontur 2 itu akan mendeteksi, akan menghitung lampu hijau 2 itu akan on, dan selain valve ketika ada tekanan dia itu akan menekan pneumatik ataupun tekanan ke pneumatik untuk mendorong benda, dan sistem bisa kita off kan. Dan ketika tidak ada tekanan maka komponen itu berhenti dan keadaan standby, button off. Dan ketika sensor tidak mendeteksi benda itu maka tidak, komponen itu langsung selesai, dalam artian benda akan diteruskan ke titik pembuangan. Dan pengujian alat dan pembahasan di sini saya menampilkan tabel dari tekanan input. Di sini dari port 1 sampai 0x001 sampai 013 ini adalah input, yang 01 sampai 01 itu push button, untuk 0 sampai 01 push button, 02 sampai 03 itu sensor, dan untuk tegangannya itu selisih, ada selisih. Yang selisih ini bisa dikarenakan karena adanya rugi-rugi tegangan, ya, rugi-rugi tegangan yang dihasilkan ketika, bisa jadi ketika pemasangan kabel ataupun jenis kabel yang digunakan, juga bisa jadi kesalahan human error yang saya lakukan ketika penghitungan. Dan untuk persentase kesalahan itu 25%, ataupun sekira masih bisa dikatakan sistem berjalan sesuai dengan keinginan. Dan di sini output tegangan itu dari modul PLC Y0 sampai Y05. Di sini tegangan terukur itu 2,3 untuk Y00, dan persentase 1,25 di sini. Sistem masih berjalan sesuai keinginan. Untuk sistem tegangan yang selisih ini bisa jadi karena human error yang saya lakukan ataupun kapasitas kabel yang saya gunakan. Setelah itu ada tegangan output relay. Tegangan output relay di sini untuk yang poin 1 dan 2 ini adalah untuk relay yang menggerakkan solenoid ganda, dengan 3 ini untuk menggerakkan solenoid tunggal, dan untuk yang 4 untuk menggerakkan conveyor on ataupun conveyor on. Dan pengujian sistem kerja sensor untuk sensor pertama dan sensor kedua itu ketika dia tidak mendeteksi tegangannya 22,3 volt, dan ketika mendeteksi 2,6 volt. Dan untuk faktor kesalahan 7,1, dan untuk yang tidak mendeteksi 89,2%. Jadi di sini ketika sensor mendeteksi, kan ini tidak mendeteksi. Ketika sensor tidak mendeteksi, maka belum ada benda yang terdeteksi oleh sensor, dan tegangan masih sesuai dengan tegangan seharusnya. Ketika sensor terdeteksi dan tetap mendeteksi tidak langsung didorong oleh solenoid, maka tegangan sebesar 2,6 volt, dan di sini 89,2% itu akan faktor koreksi ketika sensor tetap mendeteksi terus-menerus dan benda tidak didorong oleh solenoid. Setelah itu ada sistem kerja alat. Di sini ada conveyor, sensor 1 dan sensor 2, solenoid valve, dan pneumatik. Di sini apabila keadaan pneumatik ini tidak ada tekanan, ya, tidak ada tekanan udara, yaitu ketika kondisi aktif sensor conveyor ini aktif, dan sensor 1 dan 2 tidak aktif dengan ditandai lampu hijau 1 dan 2 tidak aktif juga, itu keadaan pneumatik standby. Itu bisa dalam keadaan ada tekanan atau tidak. Ketika tidak ada tekanan dan sensor 1 dan 2 aktif, solenoid 1 dan ganda dan tunggal itu aktif, pneumatik tidak mendorong, berarti keadaan conveyor standby, dalam artian yang tadinya bergerak langsung berhenti secara otomatis.
dan sensor 1, sensor 2. Ketika sensor 1 itu mendeteksi pneumatik yang akan mendorong yang satu, dan selanjutnya itu yang akan aktivitas ganda, dan ketika sensor 2 aktif itu lampu hijau yang aktif, yang aktif sebagai tunggal dan mendorong itu pneumatik 2. Setelah itu di sini uji coba pneumatik dengan counter. Dari ini untuk menghitung jika pneumatik satu itu aktif atau mendorong atau tidak mendorong. Itu kondisi yang pertama itu sensor satu aktif, untuk sensor satu menghitung mendorong ini ketika pneumatik ada tekanan, dan ketika tidak ada tekanan itu, dan ketika sensor satu aktif dan counter 2 aktif, dan pneumatik tidak mendorong, itu tidak ada tekanan, namun counter ini tetap menghitung benda yang terdeteksi oleh sensor satu. Begitu juga dengan sistem yang ada di pneumatik 2. Sensor 2 aktif dan menghitung ini akan mendorong pneumatiknya, dan ketika aktif tetap menghitung walaupun tidak mendorong benda. Untuk yang pneumatik 1 2 ketika off tidak ada hitungan dan keadaan standby ataupun benda dalam keadaan aktif. Jenis benda yang saya uji coba di sini ada dua, logam dan non-logam untuk yang berkali aluminium, dan timper untuk yang non-logam kemasan kertas dan kemasan plastik. Di sini dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa untuk benda yang kecil dari 9,5 cm tidak ada sensor yang mendeteksi sama sekali dan benda langsung diteruskan ke pembuangan. Dan untuk yang benda besar dari 11,5 cm itu kondisi off atau benda itu tidak melewati batas. Ketika walaupun benda melewati batas akan diteruskan ke pembuangan ataupun penyortiran, sedangkan untuk benda 9,5 cm itu akan terdeteksi oleh sensor 2 dan untuk 11,5 akan terdeteksi oleh sensor 1. Sistem kerja akan sama dengan kalian timpa dalam tinggi yang sama, dan untuk yang kemasan kertas dan plastik itu pada tinggi yang sama yang seharusnya terdeteksi oleh sensor. Di sini tidak ada satupun benda yang terdeteksi. Maka dari hasil percobaan ini, jenis uji coba, sensor proximity hanya digunakan untuk benda logam. Dan selanjutnya kesimpulan yang pertama, penggunaan tegangan DC pada relay dirancang sebagai pembuka jalur tegangan AC sebelum mengaktifkan komponen output modul. Dan yang kedua itu ada faktor kesalahan input dan output yang ada tidak mempengaruhi kerja prototipe dan sistem bisa dijalankan sesuai dengan tujuan pembuatan alat. Dan yang terakhir, sistem kerja sensor memiliki faktor kesalahan yang besar pada sistem koreksi yang sangat baik. Pada di sini sensor proximity tadi ketika tidak mendeteksi memiliki faktor kesalahan yang sangat besar. Untuk saran yang pertama, menambahkan kami pengetahuan untuk memonitoring kerja alat. Di sini bertujuan untuk mengetahui komponen yang sedang mendapat problem dan titik yang sedang terjadi ataupun problem yang terjadi pada titik yang di mana. Yang kedua, diperlukan monitor waktu untuk memberikan informasi secara akurat. Jadi di sini untuk perhitungan kita membutuhkan adanya monitor yang berkaitan dengan waktu berapa lama komponen tersebut diseleksi hingga menuju ke pengemasan. Baik, di sini saya akan meminta izin untuk menampilkan hasil video alat saya. Dan terima kasih kepada dosen penguji atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan hasil dari penulisan saya.